Hai anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai vektor. Ya, sekarang yang mau kita bahas adalah dot product. Ya, oke, apa sih itu dot product? Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Selamat belajar. Perkalian skalar dua vektor ya, seperti yang kalian lihat di judulnya sini. Atau yang tadi kita bahas, jadi punya nama lain adalah dot product. Jadi apa sih dot product itu? Ya, perkalian skalar dua vektor, vektor A dan vektor B, atau ditulis dengan A vektor A dot vektor B. Jadi yang lingkaran ini bacanya adalah dot. Didefinisikan sebagai hasil kali panjang vektor A, panjang vektor B, dan nilai cos sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi kalau kita tuliskan, rumusnya adalah seperti ini. Vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos sudut vektor A dan vektor B. Tapi ada syaratnya nih, jangan lupa. Syaratnya adalah sudut dari vektor A dan vektor B itu antara 0 sampai Pi. Pi itu berapa? 180 derajat ya. Jadi kita hanya membahas, dengan kata lain, kita hanya membahas yang di kuadran 1 dan kuadran 2. Kalian ingat-ingat ya, nanti ada soal yang harus memilih kuadran antara kuadran 2 atau kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, kita ingat-ingat bahwa syaratnya adalah antara 0 sampai 180. Oke. Ingat, sudut antara dua vektor harus berpangkal sama. Ya, seperti yang dulu-dulu di awal kita bahas, dua vektor harus berpangkal yang sama. Jadi kalau saya punya gambar seperti ini, ya, ini pangkalnya di sini, ini ujungnya di sini. Vektor A dan vektor B itu besar sudutnya 30 derajat karena berpangkal yang sama. Tapi kalau saya punya gambar yang seperti ini, ya, vektor B-nya ini ke bawah. Ini ujungnya ada bertemu dengan pangkal yang miliknya vektor A. Jadi kita harus tarik lagi vektor B ke bawah sini, maka sudutnya bukan lagi 30 derajat. Ini kan menjadi sudut lurus ya, maka 180 kurangi 30. Jadi ini jadi sudut 150. Oke. Kemudian, nah ini ada segitiga, ya, segitiga ABC. Ini ujungnya ada di A dan ujungnya ada di C, ya, pangkalnya sama-sama di B, maka kita bisa tulis ini sebagai sudut vektor BA, vektor BC itu sama dengan 50 derajat karena pangkalnya ada di sini, ada di B. Oke? Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada dot product, ya. Yang pertama adalah sifat komutatif. Jadi kalau ada vektor A dot vektor B itu sama saja dengan vektor B dot vektor A. Jadi jangan bingung dengan B dot A sama A dot B. Tapi hati-hati loh ya. Tetap prinsip dasarnya adalah vektor AB tidak sama dengan vektor BA. Ya, kalau kita cari vektor AB dan BA kan beda. Oke. Nah, sifat yang kedua adalah sifat distributif. Ya, jadi kalau ada vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah vektor C, maka akan jadi seperti ini. Ya, kurungnya kita hilangkan. Oke, nanti ini kita pakai di menyelesaikan soal ya dan membuktikan. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, oke. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau melengkapi tabel ya. Di sini kalian bisa lihat tabelnya kosong. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu gambar ini ya. Di sini ada vektor I, vektor J dan vektor K. Jadi ini kita anggap sebagai satu satuan ya. Ini panjangnya adalah satu satuan. Kalau tidak ada begitu kita anggap satu. Oke. Nah, sekarang vektor I dengan vektor K itu membentuk sudut siku-siku. Nah, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Begitu juga dengan vektor I dan vektor J. Sumbu X dan sumbu Y, kalau kalian bayangkan ya, itu kan pasti siku-siku. Jadi dia besar sudutnya 90. Begitu juga dengan vektor K dan vektor J. 90 derajat. Ya.
gunanya ini apa sih? Nanti akan kita pakai untuk melengkapi tabel ini. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kalian lihat tabel ini ya, ada vektor I, dot vektor I. Ingat tadi rumusnya dot adalah panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B. Ya, dikali cos sudutnya antara vektor A dan vektor B. Sekarang kalau vektor I dan vektor I, sudutnya berapa ya? Nah, berarti kan vektor I di sini dikalikan dengan vektor I juga di sini. Berarti sudutnya adalah 0 derajat. Ya, kalau vektor I dan vektor K baru sudutnya adalah 90. Tapi kalau menggunakan vektor yang sama, I dengan I, vektor J dengan vektor J, berarti sudutnya adalah 0 derajat. Oke? Ya. Sekarang kita akan mulai mengisi tabel I-nya. Ya. Kita mulai dari yang ini, vektor I dot vektor I, berarti kan rumusnya adalah panjang vektor I dikali panjang vektor I kali cos sudut vektor I, vektor I. Tadi ini adalah satu satuan, berarti ini adalah 1 dikali 1, karena ini kan 1 kan depannya ini, ya. Ingat ya, panjang itu selalu bernilai positif, oke? Cosnya adalah cos 0 derajat, seperti saya bilang tadi. Berarti cos 0 itu adalah 1, berarti 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1. Oke, nah nanti berarti di sini kalian isi 1. Oke, terakhir ya kita isinya ya. Sekarang gimana kalau vektor I dot vektor J? Berarti kan panjang vektor I dikali panjang vektor J kali cos sudut vektor I kali vektor J. Nah, ini tadi satu satuan, berarti semuanya 1 dikali 1. Cosnya adalah 90 derajat. Berarti cos 90 itu 0, berarti berapapun kali 0, hasilnya adalah 0. Oke, nah bagaimana kalau vektor I dot vektor K? Ingat vektor I dot vektor K sudutnya juga 90. Berarti hasilnya juga akan 0. Nah, gimana Bu kalau vektor J dan vektor J dot vektor I? Ingat tadi sifat komutatif. Ya, berarti kalau kalian sudah cari vektor I dot vektor J, maka vektor J dot vektor I hasilnya juga akan sama, yaitu 0. Oke, kalau vektor J dot vektor J, karena cos yang terbentuk adalah 0, maka ini hasilnya adalah 1. Jadi sekarang kalau kita isi, ya ini tadi kita udah dapat 1, yang I dot J berarti 0, vektor I dot vektor K hasilnya juga 0, bawahnya tinggal kalian cari lagi. Oke, jangan lupa dilengkapin di modulnya. Oke, sekarang kita mulai coba contoh soal ya. Yang pertama, kalau saya punya 4 vektor J dot negatif 3 vektor K, nah berarti sama dengan panjang dari 4 vektor J dikali panjang min 3 vektor K cos sudut 4J min 3K. Nah, ini ingat panjang itu selalu bernilai positif ya. Apa sih artinya negatif ini? Artinya dia berada di sumbu negatif. Kalau yang ini kan sumbunya positif ya. Ingat ya, sumbu X, Y, Z itu kan bukan hanya ada sumbu positif. Dia ada juga sumbu negatif. Ya, oke. Berarti kita masukkan ini panjangnya adalah, yang ini panjangnya adalah 4 kali 3 kali cos 90. Ya. Berarti hasilnya adalah 0. Oke? Oke. Ya, sip. Oke, yang kedua. 5K vektor 5K dot min 3 vektor K. Nah, ini pakai yang sama ya, vektor K dengan vektor K. Tapi hati-hati, di sini positif, sumbu positif. Yang di sini adalah sumbu Z negatif karena ada min 3. Berarti sudutnya tidak sama dengan yang ini ya. Kalau yang tadi itu sudutnya 0 derajat, berarti kalau negatif kan berarti lurus begini. Mana sih yang K ini ya K? Berarti kan dia ke bawah sini yang satunya. Yang satunya 5K-nya ke atas, yang satunya 5K-nya di bawah. Berarti sudut yang terbentuk adalah 180 derajat.
ya. Kalau 180 derajat, oh maaf, di sini harusnya 180 ya. Nanti kalian ganti ya. Saya salah nulis. Berarti 5 dikali 3 dikali cos 180. Cos 180 itu adalah negatif 1. Berarti 5 kali 3 kali negatif 1. Maka negatif 15. Nah, ya, yang ini tadi salah ya. Kalian ubah. Cos 180. Oke. Begitu ya. Jadi kalau misalkan juga di sini ada vektor I dengan vektor I, tapi satunya negatif, berarti sudutnya adalah 180, ya. Oke? Oke. Ya, kita lanjut. Oke, sekarang kita mau coba menggunakan rumus yang sudah tadi, yang sudah kita tentukan di awal, untuk membuktikan yang ini. Ya, ini apa sih? Nanti kita bahas terakhir ya. Jadi kalau diketahui vektor A-nya adalah seperti ini dan vektor B-nya juga seperti ini. Jadi ini dimisalkan ya, X1, Y1, Z1, ini juga X2, Y2, Z2. Kita suruh membuktikan nih kalau di A dot B, apakah hasilnya begini? Ya. Sekarang kita coba yang pertama. Berarti kan kalau vektor A dot vektor B, berarti ini elemennya ini dot elemennya ini. Ya, oke. Kemudian kita buat jadi seperti ini. Kok bisa, Bu? Ini adalah sifat distributif. Yang tadi ya, kalau ada vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah vektor C, A-nya itu bisa dimasukkan ke dalam, jadi vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Ya kan? Nah, tapi ini yang saya masukkan adalah X-nya. X1-nya saya masukkan ke sini. Ini tidak saya ubah. Ya, belum saya ubah, belum saya pecah-pecah. Jadi tetap biarkan seperti ini. Hanya ini yang diganti. X1 vektor I dot ini. Y1 vektor J dot belakangnya sama. Ini juga sama. Z1 vektor K dot belakangnya. Oke. Tadi kita sudah melengkapi tabel ya. Kalian ingat-ingat kalau vektornya sama, vektor I dengan vektor I, hasilnya adalah 1. Ya, kalau vektor I dengan vektor I hasilnya adalah 1. Kalau vektor I dengan vektor J, vektor I dengan vektor K, pokoknya berbeda vektornya, maka hasilnya adalah 0. Kita gunakan di sini ya. Kalau saya buka kurungnya, jadi X1 vektor I dot X2 vektor I, kan I vektor I dot vektor I itu kan 1. Jadinya nanti ya, jadinya nanti itu di sini I-nya akan hilang. Jadi tinggal 1. Jadi tinggal X1 dikali X2. Begitu. Nah, kalau yang ini X1 vektor I ditambah dot Y2 vektor J, karena berbeda, maka ini hasilnya nanti akan 0. Maka kalau dikalikan X1 dan Y2 juga hasilnya akan 0. Begitu juga yang lain. Nah, yang ini tidak saya ubah, tapi prinsipnya sama. Karena nggak cukup aja tempatnya ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi kalau kalian masukkan ke dalam, kalau vektor J dot vektor I hasilnya 0, vektor J dot vektor J nanti hasilnya adalah 1, berarti tersisa Y1 kali Y2. Ya, begitu juga yang ini. Nanti akan tersisa Z1 kali Z2 ya. Jadi seperti ini. Nah, yang lainnya 0, 0, 0. Nah, jadi kalau dijumlahkan adalah seperti ini. Jadi sesuai dengan ini ya, yang mau dibuktikan berarti terbukti bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Oke. Jadi ini adalah rumus perkalian skalar berikutnya. Jadi rumusnya tidak hanya yang tadi di awal yang ada sudutnya, tapi ada saatnya di soal itu tidak diketahui sudutnya. Jadi kita bisa menggunakan cara ini. Tinggal kalikan saja X1 dan X2-nya ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Begitu. Oke? Jadi ada dua rumus ya. Rumus dari dot. Ya, sekarang kita lanjut. Berikutnya. Kita masuk ke contoh. Nah, sekarang kita gunakan ya dua rumus tadi.
Diketahui panjang vektor AB itu adalah akar 2, panjang vektor BC adalah akar 3. Sudutnya adalah 30 derajat. Kalau yang ini, kalau diketahui sudut, berarti kita gunakan rumus yang pertama, ya. Jadi rumus yang pertama kalau diketahui panjangnya, ya, dan ada sudutnya, berarti kita bisa gunakan rumus yang pertama. Tentukan nilai BA dot vektor BC. Berarti jadinya saya gambar ya. BA, loh Bu, kan yang ditanya BA dot BC, kok gambarnya AB? Ya, kok vektor AB? Ya, kan ingat kalau ini yang diketahui sudutnya itu adalah sudut vektor AB. Nah, berarti vektor AB sama vektor BC, karena yang diketahui di soalnya itu bukan berdasarkan ini dulu ya, dilihat dulu dari soalnya. Nah, kalau sudah ya, kita sekarang coba buat dia biar jadi vektor BA dot vektor BC. Kalau 30 derajatnya di sini, sekarang kalau saya gambar lagi di bawah, saya mau munculkan garis lagi, kan ini tadi AB ya, berarti kalau kita mau buat BA, berarti gambarnya harus ke sana dong ya. Tadi pangkalnya ada di A, ujungnya ada di B. Sekarang pangkalnya ada di B, ujungnya ada di A. Jadi saya buatnya begini ya kan, istilahnya itu ini dibalik begini loh ya, tapi nggak boleh langsung dibalik. Hati-hati, ini sudutnya 30 derajat, berarti yang ini adalah 150 derajat. Oke? Oke, ya. Ingat ya, kalau yang ini 30 derajat, B tadi A ke B, nah yang ini B ke A itu 150 derajat. Yang ini udah BC. Sudah, oke? Sudah BA sama BC, berarti kita langsung saja rumusnya jadi itu, ya. Berarti panjang vektor BA adalah akar 2 dikali panjang vektor BC adalah akar 3, ya, cos 150 derajat. Kalau kalian bingung, loh Bu, kenapa kok panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor BA? Ya, ingat-ingat lagi, di awal saya udah pernah bilang dulu ya. Kalau kita balik, kan ini jadi min ya sebenarnya. Jadi min AB, ya. Panjang itu kan tidak pernah bernilai negatif. Berarti akan sama saja hasilnya, yaitu akar 2. Karena ini ada panjang, ada mutlak, ada tanda mutlaknya ya. Oke, ini kuadran 2, hati-hati, cos 150 berarti akar 2 kali akar 3 kali min cos 30, cos 30 itu akar 3/2 ya. Kalau kita kalikan maka hasilnya adalah min 3 akar 2/2 ya. Oke, sekian dulu yang ini, bisa paham? Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kalau saya punya soal seperti ini, diketahui vektor A dan vektor B. Yang pertama, tentukan vektor A dot vektor B ya. Kita kerjakan itu dulu. Oke. Kita pakai rumus ini. Kenapa? Karena tidak ada sudutnya. Ya, jadi sudutnya baru muncul di pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Jadi kita pakai rumus ini saja ya. Saya mau pakai bentuknya begini, langsung 3 dikali 2, ya kan tadi X1 kali X2, ya 3 kali 2 ditambah min 1 kali min 5, ditambah min 4 kali 6. Berarti hasilnya adalah negatif 13. Berarti vektor A dot vektor B itu sama dengan negatif 13. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah sudutnya. Ya, cosnya. Gimana caranya kita menemukan sudutnya? Kita punya rumus yang kedua, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos sudutnya. Maka dari itu kita harus cari dulu panjang vektor A. Bisa kita cari dari akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti 9 tambah 1 tambah 16. Hasilnya adalah akar 26. Udah, biarkan aja seperti ini ya. Kedua, panjang vektor B. Caranya sama ya. 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat
tambah 6 kuadrat, berarti hasilnya adalah akar 65. Oke, ya, terus habis itu kita masuk ke rumusnya yang ini, ya, rumus yang kedua. Min 13 ini dapat dari mana? Ini tadi, kalian sudah cari. Vektor A dot vektor B itu adalah negatif 13. Jadi tinggal dimasukkan, ya, sama dengan akar 26 dikali akar 65 kali cos sudutnya. Berarti kita bisa cari cos sudutnya adalah min 13 per akar 26 dikali akar 65. Jadi akar 1690. Kalau dicari 13 akar 10. Ya, kita bisa kecilkan jadi min 1 per akar 10. Itu cosnya. Sekarang pertanyaan kedua beres ya. Nanti kalian bisa ubah lagi jadi min akar 10 per 10 ya. Terus sekarang kita mau cari sinnya. Kalau cari sinnya sudah tahu cosnya, berarti bisa pakai segitiga siku-siku. Betul ya. Saya langsung saja karena kalian pasti sudah paham tentang segitiga siku-siku ya. Jadi sisi yang lainnya kan bisa dicari dari 10 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi adalah 9. Akar 9 itu adalah 3. Berarti sinnya adalah 3 per akar 10. Kalau dirasionalkan jadi 3 akar 10 per 10. Loh kok positif, Bu? Nah ini saya mau bilang tadi ya. Tadi di awal sekali kita sudah membatasi bahwa sudutnya adalah antara 0 derajat sampai 180. Jadi antara kuadran 1 atau kuadran 2. Karena negatif cosnya berarti ada di kuadran 2. Ya kan? Cos itu kan negatif ada 2 atau 3. Ya, kuadran 2 atau kuadran 3. Tapi karena ini sudah dibatasi dari awal, maka sinnya ada di kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Maka ini juga adalah positif di sini. Ya, kalau tidak dibatasi tadi di awal kita bisa jawab 2, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sudah diberitahu di awal bahwa syaratnya adalah derajatnya harus di antara 0 sampai 180. Oke? Oke, ya. Contoh kedua sudah selesai, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan A-nya 1,3,-1, B-nya seperti itu, C-nya juga ini ya. Tentukan sin sudut B dan luas segitiga ABC. Oke. Ada ini titik koordinat. Ya, hati-hati ini titik koordinat. Berarti kita harus cari vektor OA, OB, OC-nya dulu ya. Saya yakin kalian sudah bisa vektor OA, OB, OC-nya. Jadi saya tidak tuliskan di sini ya. Saya langsung saja ke vektor AB-nya. Kalau segitiga berdasarkan aturan segitiga vektor itu kan ada bisa kita pakai vektor AB, vektor BC dan vektor AC ya, sesuai di video awal gitu ya kalau kalian ingat-ingat lagi. Nah, makanya saya mau cari vektor AB dulu. Vektor AB itu adalah vektor OB dikurangi vektor OA. Kita masukkan OB-nya 350 dikurangi 1, 3 negatif 1, maka jadi 2, 2, 1. Itu AB-nya. Nah, sekarang kita mau cari vektor BC-nya. Oh, panjangnya dulu. Saya terlalu terburu-buru ya, terlalu bersemangat. Panjang vektor AB-nya itu tinggal pakai akar begitu ya. Hasilnya adalah 3. Saya yakin kalian bisa. Oke, kemudian kita cari vektor BC-nya. Vektor BC-nya vektor OC dikurangi vektor OB. Maka hasilnya negatif 8, negatif 2, dan 2. Maka panjangnya adalah 6 akar 2. Yang terakhir adalah vektor AC. Vektor AC, vektor OC dikurangi vektor OA, maka hasilnya adalah min 6, 0, 3. Nah, ini yang sering salah, hati-hati. Kalau ini 0, bukan berarti tidak ditulis. Ya, tetap harus ditulis ini 0, maupun di bawah itu 0, tetap ditulis ini 0. Karena ini kan R3. Kalau kalian tidak tulis 0 di sini, ya, berarti itu adalah R2, beda. Oke? Min 6, 0, 3. Kemudian panjang AC-nya adalah 3 akar 5. Nah, maka cosnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, kalau ada 3 sisi diketahui, ya, mencari salah satu sudutnya, berarti bisa
Kalau kalian gambar segitiganya ya, kalau kalian gambar segitiganya itu sisi di depannya sudut B itu adalah sisi AC. Ya, sisi AC ini. Maka kita 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 5 dikuadratkan. Kalau kalian mau pakai akar 72 dimasukkan ke sini dan akar 45 juga boleh. Sama saja ya. Per 2 kali 3 kali 6 akar 2. Berarti 9 tambah 72 kurangi 45 per 36 akar 2. Berarti cosnya adalah 36 per 36 akar 2 sama dengan 1 per akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 itu adalah nilai dari sudut istimewa ya, 45 derajat kan. Jadi kalau cos 45 itu akar 2 per 2, karena yang ditanyakan adalah sin, berarti sin 45 juga akar 2 per 2. Berarti jawabannya adalah akar 2 per 2. Yang ditanyakan bukan sudut, jadi nggak usah jawab dalam bentuk sudut B sama dengan 45. Tidak perlu ya. Karena yang ditanyakan adalah sinnya. Oke, bisa? Mantap. Kita lanjut yang terakhir, luas segitiga. Nah, kita punya sudutnya sudut B. Ya, ingat sudutnya adalah sudut B. Berarti sisi yang mengapit sesuai dengan aturan segitiga ya, sisi yang mengapit itu adalah sisi AB dan sisi BC. Tapi ini ada vektornya, hati-hati ya. Sisi AB dan sisi BC. Jadi tinggal kita masukkan panjang sisinya 3 dan 6 akar 2 ya. Diingat-ingat. Kita masuk setengah kali panjang vektor AB dikali panjang vektor BC kali sin sudut B. Maka sama dengan setengah kali 3 kali 6 akar 2 kali akar 2 per 2. Maka hasilnya adalah 9 satuan luas. Karena tidak dikatakan di sini cm ya, jadi jangan gunakan cm persegi, meter persegi, nggak usah ditambah-tambahkan ya. Cukup jawab dalam 9 satuan luas. Oke? Oke, paham? Jadi intinya adalah dot product itu ada 2 rumus. Bisa pakai yang ada sudutnya, bisa juga langsung yang X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ya, ditambah Z1 kali Z2. Oke, jadi itu semua digunakan tergantung kondisi soalnya. Ingat yang kita bahas adalah kuadran 1 dan kuadran 2 sudutnya ya. Oke, ada tambahan lagi di belakang tambahan perlu kalian ketahui juga. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Sudah pasti. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau hasil vektor A dan vektor dot vektor B-nya adalah 0, maka belum tentu itu adalah tegak lurus. Bisa jadi tegak lurus, tapi bisa jadi juga tidak. Oke, ya. Kemudian jika vektor A dot vektor B itu sama dengan 0, A tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan 0, maka vektor A tegak lurus vektor B. Ya, jadi kalau A dot B-nya sama dengan 0, ya, terus A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, maka A tegak lurus vektor B. Kok bisa yang tadi di gambar R3 itu adalah IJK. Nah, karena cosnya 90 derajat. Ya, oke. Kemudian kalau ada vektor A dot vektor A, ya, maka akan sama dengan panjang vektor A kuadrat. Kok bisa? Sudutnya kemana, Bu? Ya, karena tadi kalau sama ininya ya, kalau ini sama, berarti kan sudutnya 0 derajat. 0 derajat itu kan berarti 1, ya. Maka ini sama dengan panjangnya dikuadratkan. Gitu ya? Bisa? Bisa. Oke, sekian dulu video kali ini. Kayaknya lumayan panjang, nggak apa-apa. Kalau kalian bingung, segeralah bertanya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya biar semakin bisa. Oke? Selamat belajar, Tuhan memberkati.